Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Gamer dan Teknolover, welcome back again di Roan Gaming Channel. Ya, senang sekali saya Andri bisa menjumpai kalian semua di siang hari ini. Tidak terasa di segmen Tekno News ini kurang lebih sudah 1 minggu ya absen, karena saya harus menggarap di session game preview. Ya, mungkin bagi Sobat Tekno dan Gamer yang mungkin belum nonton, nanti bisa cek ya, link videonya nanti kita kasih ada di atas ini ya. Ada part 1 dan juga ada part 2-nya yang pastinya lebih jos dan seru. Nah, oke, pada segmen kali ini di Tekno News kita akan menghadirkan beberapa berita. Antara lain dari AMD yang kemarin baru saja meluncing AMD RX 6700 di segmen GPU. Dan di situ ada berita yang tidak kalah menarik dari AMD, yakni SAM atau Smart Access Memory sekarang bisa digunakan di AMD Zen 2 atau di generasi yang 3000 series ya. Terus juga kita ada berita dari Intel yang kemarin benchmark-nya sudah sempat beredar yaitu di quality sample. Namun sekarang kita bisa tampilkan yaitu benchmark real dari Intel Core i7 yang sudah dijual di pasaran ya sebelum tanggal perilisannya bahkan. Terus yang ketiga nanti kita ada juga berita dari Nvidia yang kemungkinan akan ada kartu grafis baru yang kemungkinan sebagian gamer akan tunggu-tunggu kartu grafis ini. Oke, tanpa perlu banyak panjang, langsung saja kita mulai. Ini dia News Update. Ya, kabar pertama datang dari AMD. Kemarin baru saja kita tahu AMD merilis GPU terbaru mereka yaitu AMD RX 6700 XT. Yang rencananya awal akan menjadi lawan dari Nvidia RTX 3060 Ti. Namun, siapa sangka bahwa dalam event launching itu AMD juga merilis benchmark dari AMD RX 6700 XT. Dan bahkan di sana terlihat bahwa AMD ini mampu mengalahkan Nvidia RTX 3070 dalam beberapa case skenario di game-game yang ditampilkan AMD. Ya, game-game tersebut yang bisa kita lihat ya seperti ada Dirt 5, Assassin's Creed Valhalla dan juga game lainnya. Nah, dalam event tersebut AMD juga memberitahu pada kita semua bahwa harga dari AMD RX 6700 XT ini adalah sekitar $479, yang mana harga itu memang di atas daripada Nvidia RTX 3060 Ti dan hampir mendekati Nvidia RTX 3070. Nah, jadi bagi sobat gamer kira-kira pilih mana nih? Ya pasti tentunya pilih VGA yang tersedia ya barangnya di Indonesia ini dengan mudah didapat. Nah, dari event launching tersebut, AMD juga memberitahu satu kabar gembira nih, khususnya bagi pemilik CPU daripada Ryzen Zen 2 atau Ryzen 3000 series, bahwa Smart Access Memory atau Resizable Bar itu dapat digunakan di AMD Ryzen 3000 series. Nah, untuk itu ada satu situs yang mungkin sudah sobat tekno atau gamer kenal yaitu Igor's Lab, itu menampilkan bagaimana penggunaan SAM atau Resizable Bar itu di Ryzen 3000 series. Nah, ini kita tampilkan. Ya, di situ terlihat bahwa di Igor's Lab mereka menguji penerapan SAM atau Smart Access Memory di Ryzen 3000 series. Apakah benar bisa dilakukan dibanding dengan Ryzen 5000 series? Ya, di sana mereka menguji yaitu Ryzen 9 yang paling tinggi ya, yaitu Ryzen 9 3900 XT. Itu akan melawan Ryzen 9 5900X. Nah, motherboard yang digunakan kabarnya adalah di sini tertulis MSI Mac X570. Ya, dan game yang digunakan untuk tes kali ini hanya satu yaitu Borderlands yang menurut mereka dapat memaksimalkan penggunaan SAM. Nah, ini sekilas kita tampilkan bahwa di sana ada benchmark ya. Benchmark FPS ya, hasil yang didapat oleh penerapan di Zen 2 ya pada game Borderlands 1080p badas setting sebelum SAM aktif yaitu di 125 fps. Nah, setelah SAM aktif itu naik menjadi 137 fps. Ya, ini naik sekitar 12 fps ya, lumayan. Sementara ya di tes kedua ya mereka di sini di 1440p badas setting ya sebelum aktif di 102 fps dan setelah aktif naik ke 106, naik 4 fps ya lumayan ya.
Nah, ini dari game ini juga terlihat bahwa dengan penggunaan Smart Access Memory ini cukup menambah performa, ya kurang lebih ada di 7% sampai 10% ya. Ini lumayan banget nih. Dan di game ini menunjukkan bahwa Ryzen 3000 series itu masih 11-12 berbanding dengan Ryzen di 5000 series. Nah, jadi kesimpulannya bagi gamer ya yang memiliki GPU khususnya di Radeon 6000 series ya. Ini kalau misalnya ada yang punya dan nggak kebagian sama CPU Ryzen di generasi Zen 3 atau 5000 series dan masih menggunakan Zen 2 di 3000 series. Nah, ini nggak usah bersedih karena Smart Access Memory sudah bisa digunakan di Zen 2 atau 3000 series. Jadi bisa menambahkan kira-kira menaikkan gitu ya performa dari GPU kamu. Ya, berikutnya masih kabar dari AMD. Ya, seperti kita pernah beritahu di video sebelumnya bahwa sebelum AMD melangkah ke Zen 4 di CPU ini yang sudah menggunakan 5 nanometer pada arsitekturnya ya, yang memang menunggu kesiapan daripada manufakturernya yaitu TSMC untuk dapat mendevelop arsitektur 5 nanometer, maka AMD akan merilis Zen 3 Plus yang akan mengoptimalkan daripada Zen 3 ini. Yaitu nanti ada juga peningkatan sekitar 4-7% IPC ya. Nah, kabarnya AMD di Zen 3 Plus ini akan menggunakan arsitektur 6 nanometer. Nah, namun baru saja kita mendapatkan info lagi ya bahwa arsitektur daripada Zen 3 Plus ini itu kita bisa lihat tabel. Ya, jadi di atas ini adalah tabel dari divisi desktopnya AMD. Ya, di situ bisa kita lihat ada Zen 3, ada juga Zen 3. Nah, Zen 3 dua-duanya itu masih menggunakan 7 nanometer. Nah, yang bawah itu ada divisi daripada laptop ya. Nah, divisi laptop itu kita bisa lihat di situ ada nama-nama ya, nama-nama serial daripada laptop tersebut dan di situ kita lihat ada kode Rembrandt ya. Di situ ada Zen 3 dengan arsitektur 6 nanometer. Ya, ini adalah Zen 3 Plus maksudnya yang sudah ada di arsitektur 6 nanometer. Jadi 6 nanometer ini kemungkinan tidak akan diterapkan di desktop namun diterapkan di laptop. Dan hebatnya lagi di situ terlihat bahwa sudah mensupport RAM DDR5. Oke ya, jadi bagi gamer yang kira-kiranya nih akan melewati atau meloncat langsung ke Zen 4 ya dan melewati daripada Zen 3 ini, itu kayaknya harus lebih lama ya menunggu karena menunggu kesiapan daripada manufakturnya sendiri yaitu TSMC agar merubahnya menjadi arsitektur 5 nanometer. Karena memang persiapan di Zen 4 ini lebih lama karena memang ditargetkan akan melawan daripada Intel di generasi 12 Alder Lake yang kemungkinan punya arsitektur yang benar-benar beda, yaitu arsitektur yang mirip dengan prosesor di HP-HP dengan banyaknya core, big core dan juga little core. Ya, apalagi di Zen 4 4 ini itu AMD juga sudah merancang satu soket baru ya, tidak menggunakan AMD daripada soket AM4 lagi tapi AM5, dan untuk masa depan AMD juga sudah merancangnya lagi, kemungkinan akan sudah support RAM DDR5. Jadi memang persiapannya ini perlu panjang sekali. Nah, jadi untuk itu AMD akan merilis Zen 3 Plus. Nah, jadi bagi pengguna desktop ya, kalau memang menunggu Zen 4 lama, ya silakan saja masuk ke Zen 3 atau ke Zen 3 Plus dulu gitu ya. Oke. Kabar masih dari AMD. Rencananya dalam waktu dekat ini AMD akan merilis satu CPU baru, yaitu dari jajaran CPU server, yaitu AMD generasi ketiga dari EPYC prosesor. Ini kita tampilkan. Ya, bahwa pada tanggal 15 Maret esok AMD akan meluncurkan generasi ketiga dari EPYC prosesor. Ya, rencananya acara tersebut adalah pukul jam 11 ya. Nah, jam 11 siang di sana. Nah, mungkin kalau di kita di sini adalah jam 11 malam. Host acara tersebut tidak lain adalah Dr. Lisa Su dan juga ada VP Mark Papermaster dan juga ditemani dengan beberapa kepala divisi. Nah, di situ kita lihat ya ada tabel-tabel varian daripada GPU generasi ketiga dari EPYC prosesor ya dengan kode nama Milan yang sekitar punya varian itu ada 15 varian. Nah, di sini varian terendah bisa kita lihat ya, di situ ada 8 core dan juga 16 thread CPU ya dengan base clock yaitu 3,7 GHz dan boost di all core yaitu 4,1 GHz dengan L3 cache yang cukup besar yaitu 256 MB dan juga TDP di 180 watt. Varian tertinggi yakni ada di 64 core dan 128 thread
dengan base clock 2,45 GHz dan juga boost all core di 3,5 GHz. L3 cache cukup besar juga sama 256 MB dan TDP 280 watt. Nah, di situ ada info lainnya juga di bawah bahwa generasi 3 dari EPYC prosesor ini adalah yang terakhir menggunakan soket SP3 yang nantinya AMD di Zen 4 atau Zen 4 yang sudah menggunakan arsitektur 5 nanometer dengan kode Genoa itu sudah memakai soket baru yaitu soket SP5. Nah, dalam artikel ini juga belum diketahui kira-kira berapa harga dari varian CPU EPYC prosesor ini. Yang mungkin nanti akan diberitahu pada saat acara launching. Jadi stay tune ya. Ya, berita kedua datang dari Nvidia. Nah, Nvidia baru-baru ini ada kabar ingin merilis satu GPU baru yang mungkin ditunggu-tunggu oleh para teknologer dan gamer, yaitu GPU RTX 3050 Ti. Nah, ini kita lihat ya bahwa kabar ini kita dapat daripada Asus ya. Jadi Asus punya satu varian laptop yaitu Asus TUF F15. Nah, di sana kita bisa lihat ada beberapa varian GPU mereka dari RTX 3070, RTX 3060 dan juga paling bawah ada yang menariknya adalah RTX 3050 Ti. Ya, kita juga bisa lihat di sana bahwa RTX 3050 Ti ini hanya dibekali oleh 4 GB VRAM yang VRAM itu sudah mendukung tipe GDDR6. Dan informasi lebih lanjut, kita mendapatkan bahwa RTX 3050 Ti ini hanya menggunakan memori 128 bit bus dan juga punya TGP hanya 60 watt. Dari sumber yang kita dapat ini dari Asus, sepertinya sumber ini cukup terpercaya, yang mana kita tahu bahwa untuk GPU ya yang digunakan oleh laptop ya memang dari segi kapasitas VRAM dan juga tipe memori itu adalah yang sama seperti yang digunakan di versi desktop, namun dengan tentunya watt dan juga clock speed yang lebih kecil. Karena di laptop ini kalau wattnya besar-besar ya nanti boros baterainya. Ya oke, jadi bagi sobat gamer dan teknolover yang kiranya nih di pasaran sekarang nih lagi nungguin atau bahkan nggak kebagian karena kehabisan RTX 3060, karena mungkin masih diborong oleh gamer-gamer yang sangat antusias ataupun masih diborong oleh para miner yang bisa ngakalin software dari 3060 ini, yang mungkin nanti bisa menunggu RTX 3050 karena biasanya kalau varian GPU yang ke bawah ini ya itu biasanya jarang diincar oleh para miner. Miner itu hanya mengincar biasanya GPU-GPU yang kelas menengah dan juga ke atas. Jadi ditunggu aja, semoga harganya juga nanti kalau hadir di desktop ini harganya tidak mahal-mahal amat ya dan performanya juga jos. Oke, ditunggu saja para gamer dan teknolover. Ya, kabar masih dari Nvidia, sekarang kabar untuk para gamer sultan nih. Nah, ini rencananya Nvidia dalam waktu dekat ini ya itu kemungkinan bulan depan ya Nvidia akan merilis GPU terbaru mereka yang cukup high end yaitu RTX 3080 Ti. Ya, dulu sempat pada berita yang lalu channel kita pernah kita beritahu juga bahwa sobat gamer dan teknolover pernah mendengar tentang RTX 3080 Ti. Ya, yang seperti kita tampilkan seperti ini di bawah ini. Ya, ini ada dari satu akun Twitter ya yang bernama Kopite7Kimi. Ya, dia pernah memberitahukan kepada kita dahulu bahwa RTX 3080 Ti itu akan hadir dengan varian 20 GB VRAM dengan GDDR6X memori ya. Nah, namun baru-baru ini dia mengupdate kabarnya yaitu bahwa RTX 3080 Ti itu akan datang dengan hanya 12 GB VRAM dan kecepatan 19 GB per second GDDR6X. Nah, sebelum kita bicara lebih jauh, kita lihat dulu spesifikasinya akan seperti apa RTX 3080 Ti, yaitu dengan kode GA102, menggunakan 8 nanometer arsitektur dari Samsung, terus memiliki 10240 CUDA core, 80 RT core, dan 320 tensor. Terus memiliki 12 GB ya, VRAM GDDR6X ya dengan kecepatan tadi 19 GB per second. Terus 384 memori bit bus ya dan juga TDP-nya ya itu kemungkinan adalah 330 watt. Nah, ini
kita bisa lihat ada satu tampilan ya yang beredar di dunia maya bahwa RTX 3080 Ti ini benchmarknya kelihatan di sini ada total 18 average di 1440p ya, di mana RTX 3080 Ti ini ya itu sedikit di bawah RX 6900 XT ya. Dan cukup jauh ya dengan RTX 3080. Terus juga ada di benchmark di 4K. Ya, di sini malah untuk RTX 3080 Ti ya, di sini malah lebih tinggi sedikit ya dengan RX 6900 XT. Nah, Nvidia rencananya menjadwalkan RTX 3080 Ti ini untuk berhadapan dengan AMD RX 6700 XT. Ya, karena kita tahu harga daripada RTX 3090 itu sangat jauh dengan RTX 3080. Jadi Nvidia memerlukan kartu grafis di level yang tengahnya ya, karena sangat jauh antara $700 dengan harga MSRP di 3090 di $1.500. Nah, dia menjembatani karena pengen bertrade blow dengan RX 6900 XT, jadi kemungkinan harganya ada di $1.000. Dari informasi yang kita dapat terakhir ya bahwa Nvidia akan meluncurkan kartu grafis ini di April ya. Sebelumnya itu sudah dari awal tahun ya, setelah 3080 keluar akan segera 3080 Ti, namun mundur ya ke Februari dan akhirnya mundur lagi ke April. Jadi sangat jarang bagi sebuah manufaktur untuk menundanya 2 kali. Oke, jadi bagi para gamer, khususnya gamer Sultan nih yang memburu kartu grafis ini, kira-kira ditunggu saja kalau memang menginginkan RTX 3080 Ti ya, yang mungkin versi lebih hematnya daripada RTX 3090. Oke. Oke, yang terakhir, yang ketiga adalah kabar dari Intel. Ya, Intel memang akan melaunching generasi 11 ini di tanggal 18 Maret. Namun kenyataannya Intel sudah lebih dahulu menjual seri ke-11 ini. Bahkan ada beberapa customer yang sudah membelinya. Nah, ini kita tampilkan ya bahwa di sini ada bahkan satu situs yang sudah cukup ternama yaitu AnandTech. Ya, mereka sudah mendapatkan unitnya ya. Nah, di sini menariknya AnandTech ketika mendapatkan unitnya, mereka juga mengunggah beberapa foto-foto ya. Seperti kita lihat di gambar, sini ada foto Core i7 ya, 11700K dengan soket LGA 1200. Nah, dalam kesempatan ini AnandTech juga menguji nih performa dari generasi 11 Intel ini ya, yang nanti akan dibandingkan dengan beberapa prosesor yang kira-kiranya juga memiliki core yang sama, yaitu 8 core dan juga 16 thread seperti Intel generasi 10 tentunya di Core i7, dan juga ada Core i9 di generasi 9. Mereka juga membandingkan dengan pesaingnya yaitu AMD Ryzen 7 5800X, dan juga ada varian yang rendahnya ya, yaitu ada Ryzen 7 4750G ya yang punya GPU. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk melihat hasil tes dari AnandTech, kita bisa melihat spesifikasi dari Intel Core i7 generasi 11, yaitu masih menggunakan 8 core dan 16 thread, yaitu L3 cache-nya ada di 16 MB. Terus sudah mensupport ya DDR4 hingga 3200 MHz. Base clock-nya di 3,6 GHz dengan boost all core di 4,6 GHz dan satu core-nya di 5 GHz. TDP 125 watt ya. Jadi masih 11-12 dengan Intel generasi 10 ya. Nah, namun bagaimana performanya? Kita langsung saya saksikan. Ya, ini di sini mereka mengetes ya dengan membandingnya 4 prosesor yang tadi saya sebutkan ya. Seperti ini ya. GPU-nya adalah RTX 2080 Ti dengan PSU Corsair dan juga SSD Crucial Ballistic MX500 2TB. Oke. Nah, di sini mereka merilis beberapa atau menguji ya di beberapa skenario game. Contoh yang pertama adalah satu game yang cukup ternama yaitu Grand Theft Auto 5 di 1080p max setting. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa Core i7 generasi 11 itu hanya berjumlah FPS-nya itu adalah 94 FPS, dan itu kalah tipis dengan Intel Core i7 di generasi 10 yang 94,7. Bahkan kalah kurang lebih ada 3 FPS dengan Core i9 yang sama-sama 8 core yaitu di generasi 9. Ya, dan juga kalah ada 4 FPS dengan Ryzen 7 5800X ya di 98 FPS. Lanjut di game berikutnya ya, kita bisa lihat lagi
Intel generasi 11 ini Core i7 kalah lagi ya, bahkan cukup tertinggal jauh nih ya, kurang lebih ada 5,5 fps. Itu dengan Core i7 generasi 10 ya, di 148 fps, sementara di generasi 11 hanya 142,5 fps. Dan masih tertinggal oleh Ryzen 7 dan juga Core i9 ya generasi 9 itu di 149 fps. Berikutnya di game World of Tanks. Ya, ini bisa kita lihat lagi bahwa Core i7 generasi 11 itu masih kalah lagi ya. Ya, sekitar 4 fps lebih dari generasi 10 ya, dan juga kalah cukup jauh dengan di Core i9 di generasi 9. Dan bisa kita lihat kalah yang cukup telak dengan Ryzen 7 5800X di 536,8 fps. Berikutnya adalah di Borderlands 1080p max setting ya. Kita bisa lihat kalah lagi ya. Generasi 11 dari Core i7 di 104 fps, sementara generasi 10 di 108 fps. Ya, paling bertengger di atas masih Ryzen ya, dari tadi Ryzen 7 5800X di 110,8 fps. Lanjut lagi ya di F1 2019 1080p ultra setting. Kita bisa lihat lagi di sini generasi 11 bisa kalah lagi dengan generasi 10 ya, hanya di 231,5 fps, sementara generasi 10 Core i7 di 236,2 fps. Di sini menariknya di Core i9 ya, Core i9 ya generasi 9 ya, itu di 142 fps. Ya, lanjut lagi game di Far Cry 5 1080p ultra setting. Nah, di sini menariknya nih di Far Cry 5 ini nih generasi 11 bisa lebih unggul daripada generasi 10 ya. Ini sekitar kurang lebih ada 6 fps ya, dan ini hampir menyamai daripada Core i9 generasi 9 dan juga Ryzen 7 5800X. Ya, game lainnya di Red Dead Redemption 2 ya. Di sini skornya mirip-mirip ya, 93 fps-an. Ryzen 7 5800X di 93,8, sementara di generasi 11 ini 93,4 ya. Jadi masih kalah terus nih di generasi 11 ini dibanding generasi 10. Oke. Selain daripada benchmark dari game-game yang sudah ditampilkan ya, ini AnandTech menguji kembali generasi 11 ini di software-software profesional ya, professional workload. Nah, ini dibandingkan dengan 4 prosesor tadi. Ini kita bisa lihat, kita tampilkan. Ini yang pertama tentu saja di Cinebench R20 single thread, yang mana generasi 11 itu berdasarkan yang sudah diinformasikan Intel bahwa ada peningkatan IPC, yaitu sekitar 17-19%. Nah, ini bisa kita lihat bahwa single thread-nya itu 577 ya. Jadi masih kalah dengan Ryzen 7 5800X seperti yang sudah pernah kita infokan di video sebelumnya. Ya, ini jelas lebih tinggi padahal ya dari Core i7 generasi 10 yang hanya di 518. Terus di multithread-nya kita bisa lihat ya, generasi 11 Core i7 itu di 5600, hanya berbeda tipis dengan Ryzen 7 5800X yang di 5800. Nah, ini juga sangat jauh ya, melebihi dari Core i7 generasi 10 yang hanya di 4800. Terus kita bisa lihat juga di software-software profesional lainnya seperti di Handbrake ya, converting video. Itu di sini malah Core i7 ya, itu bisa mencapai 192 frame ya per second. Sementara Ryzen 7 5800X di 184, dan ini jauh lebih tinggi ya daripada di generasi 10 yang hanya 170. Nah, terus juga ada satu sampel lagi di V-Ray renderer ya untuk merender. Ya, di sini generasi 11 juga lebih tinggi ya, 15.888 ya, namun masih kalah dengan Ryzen 7 5800X. Artinya ini tetap lebih tinggi daripada Core i7 generasi 10 yang hanya di 13 ribuan. Terus juga di WinRAR test. Nah, di sini ya memang Ryzen dalam hal profesional workload ini pasti paling cepat ya, hampir pasti paling cepat ya, itu di 45 detik. Sementara di generasi 11 Core i7 di 48 detik, yang masih sedikit ya lebih unggul daripada Core i7 generasi 10. Dan juga tes-tes lainnya ya seperti Google Octane. Di sini Core i7 generasi 11 itu masih lebih unggul lagi daripada Core i7 generasi 10 di 61.000, sementara yang generasi 10 di 56.000. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa dalam uji benchmark di professional workload ya Intel generasi 11 itu lebih tinggi performanya dari Intel i7 ya generasi yang 10. Dan juga kabarnya nih Intel itu sudah menambah IPC sekitar 17-19% di generasi 11. Namun kenapa sih kalau dalam benchmark gaming itu Intel generasi 11 ini masih kalah dengan generasi 10? Nah, ini ada satu jawaban yang menarik ya. Di tes, yaitu tes yang namanya low latency. Ya, jadi di sini
Intel di generasi 11 merubah struktur L3 cache-nya. Ya, di sini terlihat bahwa low latency ya, itu dari Intel generasi 11 itu lebih tinggi dibanding Intel generasi sebelumnya. Nah, di mana game-game yang kita tahu bahwa game itu lebih suka kepada low latency yang lebih rendah. Dan itu akan menghasilkan performa FPS yang lebih tinggi. Nah, ini jadi salah satu bentuk error atau kesalahan daripada pengembangan Intel ya. Karena di generasi 11 ini Intel malah merubah struktur L3 cache-nya dan akhirnya membuat low latency-nya lebih tinggi. Sehingga performing di gamenya itu kurang baik. Meskipun Intel sudah menambah IPC dan juga lebih unggul di professional workload. Nah, terus ada satu kabar lagi nih yang lebih mengejutkan bahwa di situ AnandTech juga menguji power draw-nya ya daripada Intel generasi 11. Nah, ini kita bisa tampilkan. Ya, jadi dari 4 prosesor lainnya yang sudah diuji ya. Di sini menariknya ya, ini dari dalam tes di AVX2 ya. Di sini Intel ya generasi 11 itu powernya 224. Jadi lebih boros daripada Intel generasi 10. Dan jauh lebih boros dibanding AMD 5800X. Ya. Dan bahkan untuk pengujian di AFX 512, Intel ini bisa mengkonsumsi power atau watt ya, ini di 291,6 watt. Nah, artinya prosesor Intel di generasi 11 ini power hungry ya dibanding generasi 10 ya. Jadi lebih boros tapi performance gamenya dan juga latensinya tuh tinggi sehingga performance gamenya buruk. Jadi udah lebih boros ya, memakan listrik, terus untuk gamingnya nggak baik ya. Nah, kira-kira seperti itu yang ditampilkan oleh AnandTech. Semoga ini terpercaya. Ya, oke, sobat gamer dan teknolover, melihat dari performa yang diuji oleh AnandTech di Core i7 generasi 11, kira-kira nih khususnya pecinta Intel lebih baik mana nih? Nunggu generasi 11 untuk hadir di tanah air atau tetap stay di generasi 10? Atau bahkan mau melompat ke pesaingnya yaitu AMD ya, yang sama-sama misalnya tadi di 8 core yaitu AMD Ryzen 7 5800X sebagai alternatif. Nah, nanti para gamer dan teknolover silakan komen di bawah ya. Kira-kira nanti bisa kita diskusi dan juga sama teman-teman akan pilih yang mana. Nah, cuman kalau dari saya pribadi menganjurkan jika para gamer dan teknolover ya sekiranya berkonsentrasi di gaming ya, apalagi khusus bagi pemilik kartu grafis Nvidia ya, ada baiknya tetap stay di generasi 10 daripada harus menunggu di generasi 11. Apalagi nanti generasi 11 itu harganya kemungkinan lebih mahal. Nah, namun bagi sobat teknolover yang kira-kira lebih banyak menggunakan PC-nya itu untuk professional workload, jadi sebaiknya boleh menunggu generasi 11. Ya, tapi dengan catatan nanti akan membayar CPU ini dengan harga yang lebih mahal karena ini adalah generasi terbaru. Nah, namun jika ingin keduanya yaitu antara gaming dan juga professional workload dengan seimbang ya dan juga dengan efisien, seperti tadi kita lihat AMD sangat efisien di power draw-nya, lebih baik pilih AMD Ryzen 7 5800X. Apalagi jika kalian memiliki GPU AMD 6000 series yang bisa mengaktifkan Smart Access Memory sehingga lebih jos lagi. Ya, itu kira-kira kalau dari kami. Ya, itu dia tadi serangkaian informasi dan berita yang bisa kita tampilkan kepada sobat gamer, teknolover, dan subscriber di channel kita ini. Semoga informasi tadi bisa menambah faedah ilmu pengetahuan bagi sobat sekalian. Ya, bagi sobat yang sekiranya suka pada video ini, agar tetap dukung channel kita ini dengan cara mensubscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info-info dari dunia teknologi dan game dari channel kita ini. Oke, gue Andri dari Rohan Gaming Channel, pamit. Sampai jumpa pada segmen berikutnya. Salam sehat, salam gamer, salam teknologi. Ciao!